soal pertama. Kita klik modul dan pilih menu transportation. Untuk judul kita beri perusahaan keripik tempe. Nah, untuk ini itu adalah supply-nya dan yang ini adalah pasarnya. Nah, karena pada soal tadi kita memiliki 3 perusahaan, yaitu Pasuruan, Malang, dan Sidoarjo, maka kita isi dengan nilai 3. Dan untuk tujuan destination-nya itu juga 3. Jangan lupa perhatikan objek tujuannya. Setelah itu, kita klik OK. Nah, keluar tabel seperti ini. Di sini ada destination dan sumbernya. Sumber yang pertama adalah Pasuruan, yang kedua Malang, dan yang ketiga Sidoarjo. Dan untuk destination-nya, yang pertama ada Kejayan, yang kedua Telogomas, dan yang ketiga adalah Krian. Nah, dari kota Pasuruan ke daerah Kejayan itu sebanyak 9. Pasuruan ke daerah Telogomas itu ada 8. Dan Pasuruan ke daerah Krian itu ada 5. Nah, begitu seterusnya sampai bawah. Pada kolom demand, kita isi dengan kapasitas permintaan pada soal di sini. Yang pertama ada 35.000 ton, yang kedua 30.000 ton, dan yang terakhir 35.000 ton. Kemudian untuk supply juga terdapat pada soal, yaitu kita bisa dilihat di kapasitas gilingan. Kita isikan 25.000 ton yang pertama, yang kedua 35.000 ton, dan yang terakhir 40.000 ton. Setelah itu kita klik menu solve dan akan muncul 6 menu. Yang pertama ada transportation result, yang kedua adalah marginal cost, yang ketiga final solution table, yang keempat literation, 5 shipment with cost, dan yang keenam adalah shipping list. Cara untuk mendeskripsikan tabel transportation result ini yaitu perusahaan Pasuruan harus mengirimkan ke daerah Krian sebanyak 25.000 ton. Dan untuk perusahaan Malang itu harus mengirimkan ke daerah Kejayan sebanyak 25.000 ton. Malang juga harus mengirimkan ke daerah Krian sebanyak 10.000 ton. Dan untuk perusahaan Sidoarjo harus mengirimkan ke daerah Kejayan sebanyak 10.000 ton dan ke daerah Telogomas sebanyak 30.000 ton. Dengan mengalokasikan tersebut, maka biaya transportasinya adalah sebanyak $560.000. Nah, itu cara mendeskripsikan transportation result table. Kemudian kita masuk ke tabel 2, yaitu marginal cost. Marginal cost ini terjadi jika kita tidak mengalokasikan sesuai hasil transportation result. Nah, jadi perusahaan Pasuruan harus mengirimkan ke daerah Kejayan dan Telogomas yang akan dikenakan biaya tambahan. Untuk Kejayan itu sebesar $2 per unit, dan untuk Telogomas $2 juga per unit. Dan untuk pengiriman dari Malang ke daerah Telogomas dikenakan biaya sebesar $3 per unit. Dan untuk perusahaan Sidoarjo mengirimkan ke daerah Krian mendapatkan biaya tambahan sebesar $3 per unit. Tabel yang ketiga yaitu tabel final solution table.
Nah, tabel ini menggambarkan besarnya alokasi dari daerah produksi ke daerah tujuan dan nilai marginal cost-nya. Lanjut ke tabel 4. Nah, kita bisa mencapai biaya optimum transportasi, maka diperlukan sampai literasi 1 saja. Sebenarnya kita bisa menemukan sampai 4 jika soalnya berbeda. Namun pada soal ini kita hanya menggunakan literasi 1 saja. Selanjutnya ke tabel 5, yaitu shipment with cost. Nah, tabel ini menunjukkan besarnya alokasi dari biaya untuk mengalokasikan tersebut. Perusahaan Pasuruan itu mengirim barang ke daerah Krian sebanyak 25.000 ton. Diperlukan biaya sebesar $125.000. Dan untuk perusahaan Malang itu harus mengirimkan ke daerah Kejayan sebanyak 25.000 ton. Diperlukan biaya $1.500 dan ke daerah Krian sebanyak 10.000 ton dan membutuhkan biaya $4.000. Dan untuk perusahaan Sidoarjo harus mengirimkan ke daerah Kejayan sebanyak 10.000 ton dan diperlukan biaya $70.000. Dan untuk daerah Tlogomas itu membutuhkan 30.000 ton dan dibutuhkan biaya $108.000. Selanjutnya ke kolom 6, shipping list. Tabel ini menunjukkan rincian pengalokasian per unit dan biaya total pengalokasian. Nah, cara mendeskripsikannya adalah perusahaan Pasuruan itu mengirimkan ke daerah Krian itu sebanyak 25.000 ton dengan biaya $5 per ton, sehingga biaya yang akan dikeluarkan adalah $125.000. Dan untuk perusahaan Malang mengirimkan ke daerah Kejayan itu sebanyak 25.000 ton dengan biaya $6 per ton, sehingga biayanya $105.000. Dan juga Malang mengirimkan ke daerah Krian sebanyak 10.000 ton dengan biaya $4 per ton, sehingga biayanya $4.000. Perusahaan Sidoarjo mengirimkan ke daerah Kejayan sebanyak 10.000 ton dengan biaya $7 per ton, sehingga biayanya $70.000. Perusahaan Sidoarjo juga mengirimkan ke daerah Krian sebanyak 30.000 ton dengan biaya $6 per ton, sehingga biayanya $108.000. Soal kedua. Klik menu assignment. Beri judul data perusahaan. Dan untuk number of job-nya kita beri 3 dan number of machines-nya kita kasih 3 juga. Objeknya minimize dan setelah itu kita klik OK. Muncul tabel seperti ini. Ini kita beri Joni, Joko,
dan Jojo. Untuk job yang pertama itu kita ganti dengan Pasuruan, yang kedua Surabaya, dan yang ketiga Malang. Untuk kota Pasuruan Joni 240, Surabaya Joni 140, Malang Joni 140, dan seterusnya. Kita isi. Pada tampilan assignment menunjukkan solusi dari soal, yaitu biaya-biaya yang dipilih untuk menghasilkan total biaya minimal, yaitu perusahaan Malang untuk Bapak Joni itu sebesar 110, perusahaan Pasuruan untuk Bapak Joko sebesar 100, dan untuk perusahaan Surabaya Bapak Joko 100. Yang menunjukkan penetapan di tiap-tiap orang pada kota berserta biayanya. Pada kota Pasuruan Bapak Joko itu 100, sama seperti di tabel assignment result. Perusahaan Surabaya Pak Jojo juga mendapatkan 100 dan sama persis di tabel assignment result. Dan yang terakhir perusahaan Malang Bapak Joni itu 110. Biaya total optimalnya adalah 300. Soal ketiga. Klik aplikasi POMQM, setelah itu linear programming, beri judul. Di sini saya beri judul perusahaan Donatello. Untuk number of constant saya beri 3 karena pada soal ada mesin 1, mesin 2, dan mesin 3. Untuk number of variabelnya 2. Pada soal itu ada merek Donatellosis dan merek Donatello Gun. Untuk objektifnya kita beri maksimis karena pada soal memaksimumkan laba. Klik OK. Setelah itu muncul tabel seperti ini. Kita ganti X1-nya sebagai Donatellosis dan X2-nya sebagai Donatello Gun. Pada konstan 1 kita beri mesin 1, mesin 2, dan mesin 3. Pada merek Donatellosis dikerjakan di mesin 1 selama 2 jam. Kemudian tanpa melalui mesin 2 terus dikerjakan di mesin 3 selama 6 jam. Pada merek Donatello Gun tidak diproses di mesin 1, tetapi pertama kali dikerjakan di mesin 2 selama 3 jam, kemudian di mesin 3 selama 5 jam. Dan untuk jam kerja maksimum setiap hari mesin 1 adalah 8 jam, mesin 2 adalah 15 jam, dan mesin 3 adalah 30 jam. Dan ini kita isi dengan sumbangan terhadap laba setiap mesin sepatu merek Donatellosis itu 30.000 dan Donatello Gun 50.000. Setelah itu kita klik menu solve. Muncul tabel seperti ini.